Pernahkah kamu merasa cemas, sedih, atau marah karena sesuatu yang kamu pikirkan sendiri? Misalnya, temanmu tidak membalas pesan, lalu kamu mulai berpikir nih, dia pasti marah padaku. Padahal, bisa saja dia hanya sibuk. Ternyata bukan peristiwa itu yang membuat kita stres, tapi cara kita menafsirkan peristiwa itu. Dan disinilah peran pendekatan konseling kognitif. Sebuah cara membantu manusia memahami bahwa pikiran mereka sendiri bisa menjadi sahabat Atau justru musuh yang tak terlihat. Pendekatan konseling kognitif adalah pendekatan psikoterapi yang menekankan peran pikiran, keyakinan, dan interpretasi dalam membentuk emosi serta perilaku kita. Seperti kata Marfu'ah 2020, perubahan cara berpikir akan menghasilkan perubahan perasaan dan tindak. Albert Ellis, pencetus rasional emotif behavior therapy, percaya bahwa banyak masalah emosional muncul karena keyakinan irasional. Seperti aku harus selalu sempurna, atau jika orang lain tidak menyukaiku berarti aku gagal. Sementara Aaron T. Beck, pelopor kognitif terapi, menegaskan bahwa mengubah pikiran otomatis negatif dapat memperbaiki suasana hati dan perilaku seseorang. Jadi, kalau mau hidup kamu lebih tenang, jangan buru-buru mengubah dunia. Ubah dulu cara kamu memikirkannya. Pendekatan kognitif berakar dari konsep sederhana, yaitu pikiran menentukan perasaan dan tindakan. Kalau pikiran kita negatif, maka emosi dan perilaku kita ikut terganggu. Dalam konseling kognitif, klien belajar bagaimana mengenali pola pikir sendiri, kemudian menentang pikiran-pikiran tidak rasional, dan menggantikannya dengan keyakinan-keyakinan yang lebih realistis dan sehat. 3 tokoh besar yang membentuk pendekatan ini adalah yang pertama, Aaron T. Beck. Pencipta kognitif terapi fokus pada pikiran otomatis negatif. Yang kedua, Albert Ellis dengan metode ABC, Activating Event, Belief, dan Consequence. Yang ketiga, Donald Meichenbaum yang menekankan self-instruction, yaitu kemampuan berpikir positif pada diri sendiri untuk mengubah perilaku. Tujuan konseling kognitif bukan hanya mau menyembuhkan klien, tapi juga mau mengajarkan cara berpikir yang menyehatkan. Konselor akan membantu klien memahami bahwa seringkali emosi negatif bukan berasal dari kejadian itu sendiri, melainkan dari cara mereka menafsirkan kejadian tersebut. Misalnya, seseorang tidak diajak pergi bersama, lalu ia mulai berpikir, mereka pasti nggak mau aku ikut serta. Nah, pikiran seperti ini yang akan memunculkan rasa sedih dan kecewa. Dalam konseling, klien diajarkan untuk berpikir, mungkin mereka cuma lupa mengabariku, dan lain kali aku bisa kok menghubungi mereka lebih dulu. Nah, pikiran yang realistis ini
akan menghasilkan emosi yang lebih sehat. Itulah inti dari konseling dengan pendekatan kognitif. Teknik pertama adalah menentang keyakinan irasional. Klien diajak mengenali pikiran-pikiran tidak logis, lalu menanyakan, apakah pikiran ini benar? Contoh, aku selalu gagal. Konselor akan bertanya, selalu, benarkah tidak pernah berhasil sama sekali? Teknik kedua adalah cognitive restructuring, yaitu mengganti pikiran negatif otomatis dengan pikiran yang lebih realistis. Dari aku nggak mampu menjadi aku belum mampu, tapi aku bisa belajar. Teknik ketiga, role play dan self-instruction. Klien akan dilatih berbicara positif kepada diri sendiri dan mensimulasikan situasi sulit agar bisa merespon lebih sehat. Teknik keempat, desensitasi sistematis ini melatih klien menghadapi rasa takut dengan perlahan, mengganti kecemasan dengan relaksasi. Dan terakhir, penugasan rumah dan latihan asertivitas. Klien diminta mempraktikkan hal-hal baru di kehidupan nyata, seperti mengungkapkan perasaan dengan jujur, tapi tetap sopan. Semua teknik ini mengajarkan satu hal penting, kita tidak harus percaya pada semua pikiran kita. Seorang klien bernama Marimar Perez. Ia perempuan 32 tahun yang merasa cemas setiap kali suaminya menerima pesan dari rekan kerja perempuan. Ia berpikir dia pasti tertarik padanya. Pikiran itu membuatnya gelisah, curiga, bahkan memeriksa ponsel suaminya diam-diam. Tapi saat konseling, konselor menjelaskan model ABCDE dari pendekatan kognitif. A, yaitu activating event. Si suami menerima pesan. B, belief. Marimar berpikir dia pasti selingkuh. C, consequence. Marimar merasa cemas dan curiga. Lalu konselor melakukan D, disputation, yaitu menantang pikiran itu. Apakah semua pria yang punya rekan kerja perempuan pasti selingkuh? Marimar terdiam. Ia menyadari tidak ada bukti nyata. Muncul E, effect, yaitu keyakinan baru. Pesan itu cuma urusan kerja. Aku bisa memilih untuk percaya. Dalam beberapa minggu, Marimar mulai menulis jurnal pikirannya. Setiap kali cemburu, ia belajar berbicara pada diri sendiri. Aku merasa khawatir, tapi aku tidak punya bukti. Aku akan tenang dulu. Hasilnya, ia lebih damai dan hubungan dengan suaminya membaik. Marimar belajar bahwa rasa cemburu tidak selalu datang dari orang lain, tapi datang dari pikiran yang salah menafsirkan situasi. Pendekatan kognitif mengingatkan kita bahwa pikiran hanyalah cerita yang kita buat di dalam kepala sendiri. Kita bisa memilih untuk mempercayainya atau menentangnya. Tidak semua pikiran adalah kebenaran. Kadang pikiran hanya versi paling gelap dari rasa takut kita. Tapi kabar baiknya, kita bisa belajar berpikir dengan cara yang lebih tenang, realistis, dan penuh kasih. Karena mengubah pikiran berarti memberi kesempatan baru bagi hidup.